SPP belum dibayar 3 bulan, wang jajan sudah tidak ada. Ibu selesai di situ. Kemudian dia melanjutkan aktivitasnya. Yang sakit oleh siapa, Pak? Ayah. Mulailah ayah tibi gentuk 7 malam, gak minta peng, Pak. Ibu selesai di situ. Inilah perjuangan ayah. Ada 3 kelompok orang yang Allah akan tolak amalnya, apapun dia lakukan. Mau puasa Ramadan, mau puasa Senin Kamis, 3 orang ini tidak diterima oleh Allah apapun yang dia perbuat. Siapa mereka? Orang pertama adalah aqun, yaitu yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua adalah mannan, yang suka mengungkit-ungkit amal salehnya sendiri. Kemudian yang ketiga mukazzibun bil qadar, orang yang mendustai takdir Allah, tidak terima takdir Allah. Nah, orang pertama langsung disebut Nabi adalah aq, yaitu durhaka. Orang yang durhaka walaupun ke masjid 24 jam, walaupun berzikir, tapi tersakiti orang tuanya, maka... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung pembahasan tentang perkara-perkara yang bisa menyebabkan batalnya amal atau terhapusnya amal. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang orang-orang yang mendatangi peramal, mendatangi dukun, lalu bertanya sesuatu kepadanya. Kalau dia percaya, maka tergadaikanlah akidahnya, dia masuk ke dalam golongan syirik. Dan kalau dia pun tidak percaya, tapi dia sudah bertanya, maka tertutuplah pintu salatnya 40 hari 40 malam. Allah tidak terima. Dia datang kali kedua, maka Allah tambah lagi. Dan seandainya dia mati di dalam kepercayaannya atau seringnya bertandang ke peramal, ke dukun, maka matinya dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan salatnya tidak pernah diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan berikutnya perkara yang menyebabkan terbatalnya amal. Artinya Allah bisa hapuskan apa yang sudah ada, dan Allah tidak terima apa yang akan dia lakukan. Berikutnya yaitu uququl walidain, yaitu orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Durhaka pada orang tua ini disebutkan Allah berulang-ulang dalam Al-Quran, dan ini menjadi petunjuk bahawa salah satu dosa terbesar yaitu ketika terjadinya kedurhakaan. Nabi Isa alaihi salam ketika diminta untuk bicara di saat beliau bayi, salah satu yang beliau sebutkan selain daripada menyebutkan bahawa beliau nabi, beliau menyebutkan wa barram biwalidati. Jadi beliau akulah nabi. Lalu beliau mengatakan
Aku tidak menyembah Tuhan selain daripada Allah. Wa barram biwalidati, dan aku adalah orang yang paling baik atau paling berbakti kepada orang tua aku. Jadi Nabi Isa menyebut walidati karena tidak ada ayah. Itu apa yang diucapkan ketika bayi. Dan ini tentunya menjadi petunjuk. Bayi itu sebenarnya tidak bisa ngomong, tapi Nabi Isa diizinkan Allah untuk bicara. Tapi yang diberikan isyarat adalah tentang berbakti pada orang tua. Makanya ridha Allah itu ada pada ridha orang tua. Kebencian Allah ada pada kebencian orang tua. Orang tua bisa menjadi jalan menuju ke surga bagi kita, sekaligus bisa menjadi jalan menuju ke neraka. Di saat kita mulai tidak menghormatinya, tidak berbakti kepadanya, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terbalas jasa mereka, baik ayah maupun ibu, tidak akan terbalas. Walaupun kita berusaha membalasnya, tidak akan pernah mencapai kebaikan mereka kepada anak, walaupun anak 1000 tahun mencoba membalas kebaikan orang tuanya. Ibnu Umar ketika melakukan tawaf, ada salah seorang sahabat yang lain yang tidak disebutkan namanya di dalam hadis, menggendong ibunya untuk tawaf. Jadi ibunya diletakkan di pundaknya, di punggungnya, lalu dibawa tawaf. Setelah 7 kali putaran, dan sahabat ini merasa berat sekali sebenarnya, namun dia terus menggendong ibunya sampai selesai. Lalu bertemulah dengan Ibnu Umar. Dia bertanya, "Wahai Ibnu Umar, apakah sudah terbalaskan apa yang kubuat kepada ibuku ini?" Kata Umar, "Tidak sama sekali. Seujung kuku pun belum." Di sini kita memang harus mengetahui bahawa kebaikan orang tua itu adalah sesuatu yang mustahil untuk terbalas. Ketika mereka memelihara kita dari kecil, itu tidak ada pamrih sedikit pun. Dipenuhi dengan kesabaran. Berapapun harta akan mereka korbankan demi anaknya. Bahkan mungkin sudah mencapai ratusan juta. Tidak pernah beliau berhitung-hitung. Kecuali ketika memberi nasihat, cuma bertanya, cuma mengatakan, "Wahai anakku, ayah dan ibumu telah berjuang banyak untukmu, maka jadilah orang yang baik, jadilah begini, jangan buang-buang waktu di pesantren, ingatlah ayah, ingatlah ibu." Itu pun hanya untuk menasihati agar anak baik. Yang dia hitung rezekinya yang telah habis, tidak pernah. Kesabarannya melalui kesabaran dari siapapun. Tidak pernah marah ketika anaknya memuntahkan makanan ke atas bajunya. Tidak pernah mereka memukul anak ketika kencing tiba-tiba berserak di atas pakaiannya. Jadi anak bahkan kencing di mukanya pun mereka tidak marah. Bahkan ketika mereka sedang memakan sesuatu, mereka makan nasi, tiba-tiba anaknya memanggil dari dalam WC, "Mak, sudah, mak, cebok." Dia tinggalkan nasinya, lalu dia cebok. Belum hilang bau di tangan bekasan mencebok, dia kembali memakan nasinya. Tidak ada rasa jijik, tidak ada rasa marah, tidak ada yang pernah mengatakan, "Dengar apa jobu, dengar kata dengar ku cebok, kurang aja." Tidak ada kalimat. Semua mereka hadapi dengan baik. Seakan-akan kotoran anak adalah menjadi sebuah keindahan bagi mereka. Bahkan ada yang sudah mencebok anaknya pun menyempatkan untuk mencium anaknya. Ini orang tua. Sama, ayah dan ibu sama. Namun kenapa Rasulullah menyebutkan ibu 3 kali? Karena ada 3 perbuatan yang tidak mampu dilakukan oleh ayah, yaitu mengandung, melahirkan dan menyusui. Ini seumur hidup pun Pak kita kursus sampai ribuan tahun tak dapat ini. Kita yang bapa-bapa ni, mau kita ambil S3, S4, yang 3 perkara ini kita enggak dapat. Kita tidak bisa hamil, walaupun ada yang sudah mirip orang hamil, tapi tetap tidak bisa hamil. Kita tidak bisa menyusui, kita tidak bisa melahirkan. Dan ini adalah perjuangan terbesar.
Makanya ibu disebutkan 3 kali karena 3 kelebihan ini. Banyak orang hari ini meremehkan ayahnya. Seakan-akan ayah bukanlah orang yang harus dihormati. Sehingga acap kali seorang guru akan mengatakan, nak hormatilah ibumu, terus mengulang hormatilah ibumu, sehingga terlupakan nama ayah. Maka kita-kita ini yang kadang-kadang sebagai ayah, kadang-kadang mekeren kita hati, Pak. Ya. Ketika dia pulang, dia hanya hormati ibunya, dia tidak hormati kita. Ini adalah kesalahan pendidikan, kesalahan mendidik. Orang tua itu ayah dan ibu itu sama, cuma ayah tidak menampakkannya di depan anaknya. Ayah itu pejuang di belakang layar. Pejuang di belakang layar biasanya lebih ikhlas daripada yang di depan layar. Ketika ayah ingin menanyakan keadaan anaknya di pesantren atau anaknya yang kuliah jauh, ayah cuma mengatakan kepada istri, coba telefon fulan sebentar, bagaimana keadaannya. Nah, jadi ayah yang suruh, coba cika telefon dia, kiban ke keadaan, pementang napeng, pesehat. Dia menyuruh istrinya untuk telefon anak. Nanti anak mendapat telefon dari istri, dari ibunya. Dia akan berbincang-bincang dengan ibunya. Ayah duduk di samping istrinya, mendengarkan, oh anaknya sehat, anaknya begini. Tidak ada satu kalimat pun, karena ayah tidak pandai merangkai kata. Kalau sudah bicara dengan ayah, cuma tanya sehat, masih ada wang, sudah ya, Assalamualaikum. Itu kalau bicara sama ayah. Tapi kalau bicara sama ibu, teruk bak kanat, bu ke begah. Mamak di sini sedang pusing nak, ayahmu mulai selingkuh. Sampai ke situ dia bilang. Macam ditanya, ditanya pelajaran berapa nilainya, mana ada bicara seperti itu sama ayah. Makanya ayah malas untuk nelpon. Yang bicara adalah ibu. Maka yang nampak sama anak seakan-akan ibulah yang terus-terusan memperhatikannya. Padahal ketika telepon itu ditutup oleh ibunya, si ibu melapor, ayah, itu SPP belum dibayar 3 bulan, uang jajan sudah tidak ada. Ibu selesai di situ. Kemudian dia melanjutkan aktivitasnya. Yang sakit oleh siapa, Pak? Ayah. Mulailah ayah tibi gentuk 7 malam, gak minta peng, Pak. Ibu selesai di situ. Inilah perjuangan ayah. Ketika ayah marah, anak-anak menganggap ayah kejam, padahal di balik marahnya ayah punya sayang yang luar biasa. Cuma gaya ayah tidak bisa lembut, karena kita laki-laki memang diciptakan dari tanah. Tanah itu, Pak, itu adim, dia keras. Walaupun selembut-lembut kita, tetap ada keras yang kita pegang. Maka dijadikan pemimpin. Ketika anak naik sepeda atau anak naik motor, maka kita akan mengatakan dengan keras, hati-hati, ini jatuh, atau jangan, enggak boleh, nanti kalau sudah besar, jatuh nanti. Anak nangis, lapor ke ibu, ayah tidak beri izin, ayah enggak kasih naik motor, ayah enggak kasih naik ini. Si ibu akan mengatakan, sabar nak, sabar, ayahmu memang begitu. Misal ibunya juga agak sedikit kurang ajar juga, sangat seperti itu kan. Maunya kan gebela ayah bacut. Bapak ibu yang Allah muliakan, kenapa ayah begitu keras? Memang suaranya keras, tapi ketika dia mengatakan itu, di dalam hatinya dia akan berkata, nak, ayah tidak tega kalau kamu jatuh, nak. Ayah tidak tega melihat darah keluar dari lututmu. Jangan dulu, jangan sampai masuk parit, nak. Cuma cara mengatakannya, kasih sayangnya melalui nasihat-nasihat yang nampaknya di mata anak adalah kejam. Inilah profil seorang ayah. Makanya kita ini setiap langkah kaki keluar dari rumah kita, Bapak Ibu, Allah hargai dengan pahala. Kita mencari nafkah. Para sahabat itu sempat salah faham. Jadi ketika sahabat sedang duduk dengan Nabi SAW, ada seseorang yang keluar di hadapan mereka, itu membawa peralatan untuk bekerja. Lalu para sahabat mengatakan, dia ada Nabi ni di sampingnya. Jadi mereka lihat yang lewat ini itu rajin sekali bekerja. Lalu sahabat mengatakan, seandainya dia rajin dalam ibadahnya seperti hari-harinya bekerja, sungguh itu lebih utama. Jadi menganggap bahawa enggak perlu rajin sekali cari nafkah.
Yang penting ibadah saja. Ni orang ni ada ibadahnya, tapi nampaknya rajin sekali dalam mencari nafkah. Lalu Nabi menyaut, tidak tahukah kalian bahawa seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya mencari nafkah, maka itu adalah ibadah untuknya. Bahkan apa yang dia beri kepada anak istrinya, setiap suapan diberi pahala oleh Allah. Setiap suapan. Kita bawa pulang ikan, bawa pulang beras, dimasak, dimakan, satu suap berpahala. Bukan satu piring, bersuap diberikan pahala oleh Allah. Kepada siapa? Kepada ayah yang mencari nafkah. Maka oleh kerana itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, janganlah sampai kita merasa bahawa mencari nafkah itu bukan ibadah. Namun kita bisa jatuh dalam jebakan syaitan ketika kita hanya hidup untuk mencari nafkah, sehingga melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diimbangkan berdua bersama, maka mencari nafkah pun menjadi bahagian ibadah. Maka Nabi SAW menyebutkan paling besar sekali dosa durhaka kepada orang tua. Di situ Nabi menyebutkan dalam salah satu hadis, salasatun la yaqbalullah minhum sarfan wala adlan. Kata Rasulullah, ada tiga kelompok orang yang Allah tidak akan terima amalnya, baik yang sunnah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ada tiga kelompok orang yang Allah akan tolak amalnya, apapun dia lakukan. Mau puasa Ramadan, mau puasa Senin Kamis, tiga orang ini tidak diterima oleh Allah apapun yang dia berbuat. Siapa mereka? Orang pertama adalah aqun, iaitu yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua adalah mannan, yang suka mengungkit-ungkit amal salehnya sendiri. Kemudian yang ketiga, mukazzibun bil qadar, orang yang mendustai takdir Allah, tidak terima takdir Allah. Nah, orang pertama langsung disebut Nabi adalah aq, iaitu durhaka. Orang yang durhaka, walaupun ke masjid 24 jam, walaupun berzikir, tapi tersakiti orang tuanya, maka tidak diterima amalnya. Nah, ini jemaah melakukan Allah. Makanya disebutkan oleh Nabi, Allah tidak rida kepadanya. Syarat diterimanya amal adalah rida Allah. Sekarang masalahnya Allah tidak bisa rida di atas rasa sakit hati orang tua yang didurhakai oleh anaknya. Kadang-kadang anak tidak sadar mereka jatuh ke dalam kedurhakaan. Hari ini durhaka itu tidak mesti menendang, mencaci, menyakitkan perasaan pun durhaka, tanpa harus bicara. Makanya Allah menyebutkan wala taqul lahuma uffin. Janganlah engkau menyakiti orang tuamu dengan mengatakan uff atau diterjemahkan. Uff itu kotoran di ujung kuku, Pak. Kalau kita buka kamus, uff itu kotoran di ujung kuku. Jadi ketika kuku kita sedikit panjang, ada sedikit yang masuk dalam kuku, itu uffun. Allah ingin mengatakan apa? Sekecil apapun, walaupun seujung kotoran kuku, engkau sakiti perasaan orang tuamu dengan sengaja, maka engkau telah jatuh ke dalam kedurhakaan. Hari ini tidak perlu mengatakan itu masih besar dibanding kotoran kuku. Anak dipanggil oleh ayah dan ibunya, nak, tolong bantu bapak sebentar, tolong bantu mamak sebentar, sangkut piring sebentar. Keluar angin dari nafasnya, Pak. Jadi dia hela nafas panjang. Ketika dipanggil oleh ibunya, dia sedang nonton TV, lalu dia menghela nafas panjang. Jadi terasa berat baginya memenuhi, dan gaya itu dilihat oleh ayah ibunya. Kadang-kadang keluar kalimat cek. Cuma itu. Rasa tidak suka ketika diminta bantu oleh orang tua, lalu menyakitkan perasaan orang tuanya. Itu durhaka. Jadi hanya mecih, alah mamak ni, bersih. Kita tarik nafas panjang, berarti kita tidak suka diganggu sinetron yang sedang kita tonton. Itu pun durhaka. Mahasiswa, orang-orang yang belajar, anak-anak yang belajar dimanapun, di pesantren, bangku kuliah, itu banyak yang durhaka hari ini. Bagaimana cara mereka durhaka? Mereka tidak belajar. Lalu mereka selalu menelepon ayah ibunya untuk mengirimkan uang
untuk kos, SPP, makan, beli laptop, beli HP. Tapi ketika mereka pulang, mereka bawa pulang nilai D, nilai A, tidak lulus, di pesantren diusir karena ternyata mencuri harta anak orang lain, menyakitkan perasaan orang tuanya. Di situ durhaka, walaupun dia seakan-akan tidak mendurhakai, padahal dia durhaka. Makanya banyak sekali anak-anak durhaka. Benarlah kata Nabi, menjelang kiamat, salah satu tandanya antalidal amah rabbataha. Jadi ciri-ciri akan segera datang kiamat, banyak sekali budak perempuan yang melahirkan majikannya. Jadi budak perempuan sudah lebih tinggi daripada majikan. Apa tafsirannya? Para ulama mengatakan maksud Nabi adalah kedurhakaan merajalela. Jadi di mana-mana durhaka. Nah, jemaah melakukan Allah, sebagai penutup tausiah kita, perlu kita fahami juga ada beberapa perkara yang tidak disebut durhaka. Jadi kita orang tua jangan sedikit-sedikit pun langsung mengatakan kah durhaka, kah durhaka baklum. Jangan. Kita pun enggak tahu bahwa kita pun bisa durhaka pada anak. Makanya para ulama membuat catatan. Ada beberapa perkara yang tidak disebut durhaka. Di antaranya, kalau melawan orang tua yang menyuruh berbuat maksiat, itu tidak durhaka. Jadi orang tua suruh buat maksiat, nak boleh pinjam SK PNS mu nak, mamak mau ngambil uang di bank. Jadi pinjam SK anak, suruh ambil uang di bank. Anak mengatakan enggak boleh mak, itu riba, itu haram segala macam. Mamaknya marah, ayahnya marah, mengatakan kah durhaka. SK saja nak kajuk. Siapa yang dulu membuat kamu jadi PNS? Siapa yang kasih sekolah kamu? Mulailah dia marah. Tapi anak ini melawan karena takut ayahnya dan dia jatuh ke dalam riba. Dia tidak beri. Sampai akhirnya ayah ibunya mencapnya durhaka. Itu tidak durhaka, karena mereka menyuruh ke dalam maksiat. Dulu Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, itu ketika sudah masuk Islam, ibunya tidak masuk Islam. Lalu ibunya mengatakan kepada Sa'ad, nak, mamak tidak akan makan 3 hari sampai mati kalau kamu tidak kembali keluar dari Islam. Sa'ad bingung, dia mencintai ibunya, tapi satu sisi ibunya menyuruh dia kafir kembali. Dilaporkanlah ke Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak perlu ta'at. Maka turunlah ayat Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, diturunkan ayat karena saat ini, kalau orang tua mau mengajakmu untuk melakukan syirik atau melawan Allah, maka janganlah taat kepadanya. Tetaplah berbuat baik di dunia. Sejak itu taat pulang. Sa'ad pulang ke rumahnya dan mengatakan, ibu, silahkan ibu tahan makan dan minum, tidak makan-makan. Sampai mati pun aku tidak lagi keluar dari Islam. Di situ baru ibunya makan. Karena ibunya berfikir, oh, ada harapan li, daripada mati, kakak kupaju keju. Akhirnya ibunya buka puasa, Pak. Enggak ada harapan lagi, tidak taat Sa'ad. Makanya jangan fikir ketika kita suruh anak melakukan maksiat lalu kemudian kita tidak ditaati, lalu kita anggap mereka durhaka. Tidak. Berikutnya di antara contoh yang bukan durhaka adalah tidak durhaka kalau seorang ayah atau ibu menyuruh menceraikan anaknya, lalu kita tidak taat, kita tidak mau ceraikan. Misal ayah mengatakan atau ibu mengatakan, kau ceraikan istrimu. Nah, ini kita tidak mau ceraikan, itu tidak disebut durhaka. Masalah orang tua ikut campur rumah tangga anak, itu harus lihat dulu siapa orang tuanya. Kalau model Nabi Ibrahim, misal Nabi Ibrahim yang jadi orang tua kita, Pak, itu Nabi Ismail pun taat ketika disuruh cerai. Kan Nabi Ibrahim menyuruh Ismail untuk menceraikan istri pertamanya karena buruk akhlaknya. Jadi Ibrahim datang, dia mengatakan Ismail itu begini-begini. Dia tidak tahu dia berhadapan dengan mertuanya. Dalam hadis riwayat Bukhari yang panjang, Ibrahim menitip pesan pada istri, tolong nanti kalau pulang Ismail suamimu, beritahu dia gantilah palang pintu rumah ini. Ismail langsung nyambung karena dia tahu itu ayahnya yang datang. Digantilah palang pintu, yaitu diceraikanlah istrinya. Kalau model-model ayah kita Ibrahim, Pak, itu silahkan taat saja, karena sudah tahu ilmu hikmah, itu seorang Nabi. Tapi kalau model ayah kita Pahim, si Bram, kan,
datang ke rumah isteri kita sedang sibuk, lalu dia marah kerana isteri kita tidak membuat kopi padahal dia sedang sibuk atau di kamar mandi, lalu kemudian dia katakan, nak, gantilah palang pintu rumahmu. Itu palang pintu rumah aja yang bapak ganti, isteri jangan diceraikan. Ya. Siapa Ibrahim yang dulu, siapa Ibrahim yang sekarang. Maka itu lihat kondisi. Begitu juga tidak wajib taat dalam urusan perjodohan, tidak wajib taat, dan itu tidak durhaka. Ya, apalagi menikahkan janda. Janda punya hak pilih sendiri. Ya, jadi yang janda tetap di depan, Pak. Ya. Kalau gadis boleh dipaksa, tetapi tetap persetujuannya nomor satu. Tidak boleh menikahkan anak seperti menikahkan Siti Nurbaya. Bapak masih ingat Siti Nurbaya? Ini wajah-wajah Siti Nurbaya mandum kan, Pak? Tun masih teringat itu. Tidak boleh anak langsung nikah, nak. Kalau enggak nikah, ini kamu durhaka sama mama. Enggak boleh, Pak. Persetujuannya, karena bahaya nikah tanpa cinta, bahaya. Ya, makanya walaupun anak gadis, tanyakan, nak, si fulan melamar, engkau merasa cocok? Kalau mama cocok, kalau kamu enggak mau biar untuk mama aja. Misalnya begitu kan? Berarti mamanya janda berarti. Jadi yang model-model lagi, Bapak, kalau kita menyatakan tidak suka, kadang-kadang mama kita itu menyuruh kita menikah dengan orang kaya, tapi umurnya sudah 65. Ya, sudah stroke sampai 2 kali, untung sembuh lalu mau menikah. Lalu kemudian kita disuruh nikah dipaksa, tidak perlu wajib dan tidak durhaka. Walaupun ibu mengatakan, kah durhaka kah? Anak kata kelum, tidak durhaka. Seandainya kita tidak mencintainya. Maka jemaah menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan fikir semua perkara menyebabkan durhaka. Tidak. Demikian yang perlu kita fahami, berhati-hatilah dengan durhaka ini karena bisa membatalkan amal. Bagi mereka yang punya masalah dengan orang tua, maka sebelum Ramadan mintalah maaf, datangilah. Kalau tidak, Ramadan kita tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.